Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Terlihat ya dari wajahnya baik-baik saja. Ya. Gimana Des? Kita mau ngobrolin apa siang hari ini? Ini kok sebenarnya ingin ngobrol, ceritalah sedikit Boleh. tentang siswa kita, karena banyak yang datang terlambat, banyak yang berbagai alasan ya. Ada yang alasannya sakit, ada yang karena ada acara seperti itu. Mungkin karena juga dipengaruhi oleh profil dari keluarganya mungkin. Jadi pengaruh dari keluarga atau profil dari keluarga mempengaruhi anak itu sendiri ya? Ya, contohnya ada yang disuruh menjaga orang tuanya karena orang tuanya sakit, terus ayahnya itu harus bekerja. Nah, akhirnya ayahnya ini bekerja serabutan, jadi anaknya ini disuruh menjaga ibunya. Ada juga salah satu anak yang kakaknya sakit, terus ibunya itu harus bekerja juga, sehingga anaknya ini juga disuruh menjaga kakaknya. Iya, jadi anak menjadi korban karena permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Ya untuk Desi sendiri, dari obrolan kita siang hari ini apa yang ingin Desi dapatkan? Ingin membantu mereka agar lebih bisa mengetahui lah atau tahulah tanggung jawabnya itu sebagai siswa, terutama kehadirannya agar lebih rajin. Ya, agar setelah ini bisa meminimalisir absensi ya. Ya. Jadi kalau menurut pengamatan Desi sendiri, murid kita ini anak-anak kita ini anak-anak yang bagaimana, yang terbebas lah, yang tidak menjadi korban dari permasalahan keluarga, itu menurut Desi anak-anak yang bagaimana? Ya, menurut saya sendiri sih Bu, ya, kalau anak-anak yang terbebas itu adalah anak-anak yang bisa bebas sesuai dengan keinginannya, melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Contohnya saja untuk bersekolah, agar dia itu bisa sekolah seperti anak-anak lain tanpa disuruh dibebani lah, seperti itu. Menurut Desi, anak yang bebas untuk mengeksplorasikan diri. Iya. Iya, jadi kalau menurut Desi sendiri, melihat situasinya seperti ini, kira-kira murid-murid Desi atau anak-anak Desi ada di level berapa? Mungkin menurut saya siswa itu, anak siswa di itu ya yang jarang sekolah itu ya Mbak ya, mungkin menurut saya itu di level 5 ya. Dengan kondisi dia seperti sekarang, kadang hadir, kadang besoknya lagi tidak hadir, terus hadir lagi enggak, seperti itu. Jadi bervariasi ya. Iya. kehadirannya, Des. Nah, terus Desi sendiri dari level 5 kondisi sekarang ini ingin meningkatkan ke level berapa? Ya paling tidak lah level 8 ya, biar lebih meningkat untuk kehadirannya, agar dia itu tidak terlalu tertinggal di pelajaran. Nah, kemudian untuk bisa mencapai angka 8 ini, level 8 ini, kira-kira apa yang bisa Desi lakukan untuk hal tersebut? Mungkin saya akan lebih mendekatkan diri kepada anak tersebut ya, agar bisalah menjadi temannya, sehingga kalau kita sudah bisa menjadi teman, mereka pasti bisa menceritakan masalahnya. Iya. Jadi dari cerita Desi tadi, ada yang begini, ada yang begitu. Berarti ini tidak satu anak ya Desi ya? Tidak. Satu anak. Ya lebih lah dari 2 itu. Jadi pendekatan yang rencananya Desi lakukan itu satu-satu individu atau mungkin bisa bersama-sama dulu? Mungkin ingin individu. Kalau misalkan bersama pasti dia akan malu. Kalau mungkin kita berdua tipis-tipis ngobrolnya itu, mungkin mereka lebih gimana maksudnya ya, lebih bebas dia menceritakan masalahnya seperti apa. Atau mungkin Desi ada rencana untuk pendekatan juga ke orang tua mereka? Nah, itu pernah saya lakukan ya Mbok ya, pendekatan ke rumahnya. Di salah satu anak ini pernah saya melakukan pendekatan ke rumahnya. Terus orang tuanya bercerita lah, karena masalahnya itu masalah ekonomi. Ayahnya itu bekerja serabutan, sedangkan ibunya ini sakit-sakitan, dan kakak-kakaknya itu sudah ada yang sudah menikah, jadi tidak ada yang ada tinggal di rumah kecuali anaknya ini, sehingga dia yang harus menjadi korban untuk menjaga, ya bisa dikatakanlah menjadi korban ya,
untuk menjaga ibunya ketika ayahnya itu bekerja, seperti itu. Jadi menurut pengamatan Desi sendiri nih, agar bisa sampai ke tahap 8 itu, hal yang mana yang akan Desi lakukan lebih dulu untuk mencapai target itu? Ya, akan kalau saya sih maunya gini ya Bu ya, melakukan pendekatan dulu ke anaknya dulu. Mungkin ke anaknya dulu, nanti kalau sudah menemukan apa permasalahannya dari anaknya, baru nanti akan datang lagi ke orang tuanya biar bisalah ngobrol, bertemu bagaimana sebenarnya. Lalu Desi sendiri bagaimana Desi melihat bisa melakukan hal itu? Misalnya bagaimana Desi melihat bisa melakukan pendekatan kepada anak itu secara sendiri, sementara di sekolah ini kan rame, jamnya penuh gitu misalnya. Gitu ya. Mungkin pada saat jam kosong ya, misalkan dia lagi bermain, mungkin saya akan memanggilnya, terus kita akan ngobrol di salah satu tempat yang agak inilah bisa ngobrol berdua gitu, agar dia itu lebih bebas bercerita. Nah, sekarang ini kita udah ada di penghujungnya Desi ya. Jadi terkait dengan rencana Desi yang tadi, kira-kira kapan Desi bisa memulai untuk melakukan rencana Desi tersebut? Rencananya sih besok, karena kebetulan besok itu kan ada pelajaran olahraga, terus ada lagi B5, jadi banyaklah di sana, kira-kira bisa diselipkan waktu untuk ngobrol dengan salah satu anak tersebut. Jadi rencananya Desi besok akan memulai pendekatan dengan anak tersebut. Baik Desi, terima kasih ya. Apa sih yang sudah Desi dapatkan dari obrolan kita? Gini ya Bu ya, sebelumnya dari obrolan ini, sebelumnya saya itu kan kebingungan. Nah setelah kita ngobrol ini, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan nantinya kepada siswa tersebut. Ya, kontribusilah apa saya kepada anak tersebut. Guys ya, obrolan yang menyenangkan ya, terkait dengan memang sekali banyak permasalahan anak-anak ya seperti itu. Nah, jadi saya ingin mendengar lagi cerita Desi, mungkin minggu depan ya Desi bisa ceritakan kembali setelah Desi melakukan hal tersebut, perubahan apa yang terjadi pada anak. Ya, baik Desi, selamat siang dan terima kasih. Sama-sama.